Oke, hari ini kita masuk pada materi logaritma. Apa sih logaritma itu? Logaritma itu merupakan kebalikan dari suatu perpangkatan. Misalkan gini, kita ingat kembali materi awal itu tentang perpangkatan. A pangkat X sama dengan B. Ingat ya, A pangkat X sama dengan B. Jadi A itu kita anggap sebagai basis, sedangkan X itu kita anggap sebagai pangkat. Sedangkan B-nya itu adalah hasil. Nah, dari sini kita mencari sebuah pangkat. Nah, lalu bagaimana kalau kita rubah penulisannya dalam bentuk logaritma? Nah, kita lihat dulu. Yang kita cari merupakan suatu pangkat. Pangkat merupakan simbol X. Nah, jadi X itu sama dengan A log B. Nah, jadi tetap A itu sebagai basis, ya kan, sebagai basis. Jadi semacam itu penulisan dalam bentuk logaritma. Lalu saya beri contoh, misalkan gini. Misalkan X itu sama dengan 2 log 16. Nah, maka bagaimana? Nah, berarti gini. Berarti X itu sama dengan 2, maka berapakah hasil dari 2 log 16? Nah, berarti gini caranya. Kita samakan basisnya. Ingat ya, ini sebagai basis. Nah, kita samakan basisnya. Berarti 2 log. Nah, 16 itu kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2. Maka bagaimana? Berarti 2 pangkat 4. Nah, jadi 16 kita rubah menjadi 2 pangkat 4. Berarti X-nya itu sama dengan, berhubung ini 4 itu pindah ke depan sini boleh. Nah, pindah ke sini 4-nya itu. Jadi 4 dikali 2 log 2. Nah, berhubung sudah sama basisnya, boleh kita coret. Nah, ketemu 1. Berarti 4 dikali 1. Berarti X-nya itu hasilnya 4. Jadi seperti itu. Jadi ketemu 2 log 16 itu sama dengan 4. Nah, lalu kita masuk pada sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama itu A log B dikali C itu bagaimana? Berarti A log B dikali C itu sama dengan A log B. Kalau ada perkalian, berarti kita ubah menjadi penjumlahan. Nah, ditambah dengan A log C. Nah, jadi A log B dikali C itu sama dengan, kalau kita jabarkan, A log B ditambah dengan A log C. Nah, semacam itu. Contohnya misalkan gini. Contohnya itu misalkan 2 log 4 dikali 2 sama dengan berapa? Nah, kalau kita jabarkan, berarti kan gini. Berarti kan 2 log 4 berhubung perkalian, kita rubah menjadi penjumlahan. Nah, ditambah dengan 2 log 2. Ya kan? Sama dengan 2 log 4 itu berapa? Nah, kita rubah, kita samakan basisnya seperti pada contoh yang di sampingnya ini. Berarti kita rubah, kita samakan basisnya dulu. Berarti kita samakan menjadi 2. Nah, 2 log 4 kita rubah menjadi bilangan berbasis 2. Berarti berapa? 2 pangkat 2. Nah, ditambah dengan 2 log 2. Nah, berarti bagaimana? Sama dengan 2 ini pindah ke depan sini. Nah, menjadi 2 dikali 2 log 2 ditambah dengan 2 log 2. Nah, maka bagaimana? Berarti kalau basisnya sama, boleh kita coret. Nah, gini ya. Berarti ketemu 2 dikali 1 ditambah dengan ini 2 log 2. Kalau basisnya sama, tinggal kita coret, ketemu
1. Nah, ditambah 1 sama dengan 2 kali 1 ketemu 2 ditambah 1 berarti ketemu 3. Nah, jadi 2 log 4 dikali 2 itu sama dengan 3 jawabannya. Nah, sekarang masuk pada contoh yang kedua. Nah, tadi kan perkalian, sekarang pembagian. Bagaimana kalau pembagian? Nah, misalkan A log X dibagi Y itu sama dengan, nah kalau perkalian, nah kalau simbolnya nggak masalah, kita memakai B atau C, X, Y, MN nggak masalah, yang penting polanya itu benar kan. Berarti A log X dibagi Y itu bagaimana jabarkannya? Berarti A log X dikurangi dengan A log Y. Jadi kalau pembagian kita rubah menjadi pengurangan, nah, sedangkan perkalian kita rubah menjadi penjumlahan. Nah, semacam itu. Misalkan saya kasih contoh dulu. Misalkan contohnya itu 2, oh maaf, jangan 2, 3 aja. 3 log berapa enaknya? 27 dibagi 9. Nah, maka bagaimana? Ingat, 3 log 27 dibagi 9. Ingat, kalau pembagian kita rubah menjadi pengurangan. Sama saja, berarti 3 log ini 27 dikurangi dengan 3 log 9. Nah, maka bagaimana ini? Kita samakan basisnya dulu. Nah, berarti 3 log, nah 27 itu kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Maka bagaimana? Berarti kita samakan 3. Berarti 3 pangkat 3. Nah, dikurangi dengan itu 3 log, nah sama 9 kita rubah menjadi basis 3. Berarti 3 pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, semacam itu. Sama dengan ini kan 3 itu kita pindah ke depan pangkatnya. Nah, berarti tinggal 3 dikali 3 log 3. Nah, dikurangi dengan ini kan 2. Pangkatnya 2. Kita pindah ke depan sini. Nah, ya kan? Berarti tinggal 2 dikali 3 log 3. Nah, kalau basisnya udah sama, tinggal kita coret saja. Kita coret 3 coret ya kan. Ketemu 1, berarti 3 dikali 1. Nah, kalau sama itu sama dengan 1. Dikurangi dengan, nah ini 2 dikali, berhubung udah sama, tinggal kita coret. Nah, semacam ini ya. Ketemu 2 dikali 1. Nah, sama dengan 3 kali 1 ketemu 3, dikurangi 2 kali 1 ketemu 2. Berarti sama dengan 1. Nah, jadi 3 log 27 dibagi 9 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kita masuk pada contoh yang ketiga. Maka bagaimana itu? Nah, A pangkat M log B pangkat M. Maka bagaimana? Nah, ingat, kalau pangkat di sini itu boleh pindah ke depan sini ya kan. Jadinya apa? Jadinya N. Nah, N ya kan. Sedangkan N ini juga boleh pindah ke depan, jadi menjadi penyebutnya. Nah, berarti N dibagi M dikali dengan A log B. Nah, jadi semacam itu. Jadi kalau A pangkat M dikali A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N dibagi M dikali dengan A log B. Jadi semacam itu. Jadi ini sebagai pembilang, ini sebagai penyebut. Misalkan contohnya semacam ini. Contohnya itu misalkan 9 log 27. Maka bagaimana hasilnya? Maka berapakah hasilnya itu? Berarti kita samakan dulu basisnya, ya kan? Nah, maka bagaimana? Berarti 9 sama 27 itu kita samakan basisnya berapa? 3 kan ya? Berarti ini 3 pangkat 2 log
sedangkan 27 itu 3 pangkat 3. Nah, ingat ya, ini 3, ini 2. Kita sesuaikan dengan sifat-sifat logaritma. Berarti ini sebagai n, ini sebagai m. Maka bagaimana? Berarti 3/2 dikali dengan 3 log 3. Nah, berhubung ini sudah sama basisnya, tinggal kita coret saja. Berarti ketemu 3/2 dikali 1. Maka hasilnya 3/2. Jadi kesimpulannya 9 log 27 itu ketemu 3/2. Jadi seperti itu. Lalu lanjut pada sifat keempat. Nah, sifat keempat itu A log B dikali B log C. A log B dikali B log C. Maka hasilnya berapa? Maka tinggal kita coret saja itu yang B-nya itu. Nah, tinggal ketemu A log C. Jadi seperti itu. Misalkan contohnya misalkan 2 log 4 dikali dengan 4 log 16. Maka berapakah hasilnya itu? Kalau sudah sama, tinggal saja kita coret. Nah, ketemu 2 log 16. Nah, 2 log 16 itu berapa? Nah, kita samakan basisnya. Berarti 2 log kita samakan 2 basisnya. 2 pangkat 4. Berarti ini pindah ke depan sini. Nah, ya kan? Berarti sama dengan 4 dikali 2 log 2. 2 log 2 kita coret, ketemu 1. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, jadi itu jawabannya.